Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mahbubin, para alim, para asatid, guru-guru kami dan bapak ibu, wali santri dan santriawati Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, Pabelan, Mungkit, Magelang, Jawa Tengah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamaan dengan nikmat Allah di pagi hari ini, hari Ahad, dengan kesempatan yang diiringi dengan kesehatan, lalu dibingkai oleh keimanan, kita semuanya dapat berjumpa meskipun dalam online. Semoga tidak mengurangi keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan bagi kita semuanya yang selalu ingin untuk thalabul ilmi dan yang ingin berada di majelis ilmu. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, jikalau engkau melewati taman-taman surga, maka mampirlah, maka bergabunglah. Kemudian seorang sahabat bertanya, Mariyadul jannah ya Rasulullah? Apakah apa yang engkau maksudkan dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Bukankah kita masih berada di dunia, sedangkan taman surga itu di akhirat? Kata Rasulullah, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat menenangkan hati kita, menyejukkan hati kita. Riyadul jannah hilakul ilmi au hilakul zikri. Yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah majelis-majelis ilmu ataupun majelis-majelis zikir yang mengingatkan kita pada kebaikan, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan atas kehidupan kita setelah hidup kita di dunia ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dengan penuh harapan, dan kita selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kan mendapatkan syafaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masalul mu'min masalun nahlati. Perumpamaan seorang yang beriman, seorang mukmin atau mukminah, masalun nahlati, itu seperti lebah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah lebah itu the tawon. La ta'kulu illa tayyiban wala tada'u illa tayyiban. La ta'kulu illa tayyiban, di mana lebah atau the tawon, dia tidak makan kecuali hal-hal yang baik. Mengapa di sini tidak ada kata-kata la ta'kulu illa thayyiban wa halalan?
Karena yang kena taklif kewajiban untuk memilih dan memakan, mengkonsumsi sesuatu yang halal itu adalah manusia, karena dia punya akal. Bagi binatang diantaranya adalah lebah, maka cukuplah yang dia makan itu sesuatu yang baik. Karena ada beberapa binatang yang mana mereka mengkonsumsi makanannya untuk hidup. Ada yang memang makanannya sesuatu yang jorok, yang najis, yang menjijikkan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan jiwa atau pribadi seorang mukmin dan mukminah itu seperti lebah dengan satu syarat, sebuah perumpamaan yang sangat indah, tidak makan kecuali yang baik, wala tadau illa thayyiban, dan juga tidak memberi kecuali yang baik. Para pemirsa dimanapun berada, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat simpel tapi mengandung makna yang sangat luar biasa, yang mungkin pada saat ini patut kita renungkan bersama agar kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung dari salah satu ciptaan Allah, makhluk Allah, yaitu tawon atau lebah. Bagaimana mungkin seorang baginda Nabi manusia yang mulia memberikan permisalan sebuah seekor lebah dengan pribadi seorang mukmin? Pasti di situ ada ibrah, di situ ada qimah, nilai-nilai yang sangat berharga. Yang pertama, kita semuanya tahu, siapa yang tak kenal, yang tak tahu lebah? Karena dia adalah makhluk yang bermanfaat bagi banyak orang. Apanya yang bermanfaat? Hasilnya, buahnya. Bahkan kita atau saya sendiri belum pernah tahu apakah tawon atau lebah itu BAB, berak. Kira-kira kotorannya itu berupa apa? Kalau kita melihat, merenungi hadis, redaksi hadis yang digunakan oleh Rasulullah, tadau illa thayyiban, tidak memberi kecuali yang baik, berarti memberi itu kan berbagi, mengeluarkan sesuatu kepada yang lainnya. Otomatis kalau toh itu ada sebuah kotoran yang dikeluarkan, pasti bermanfaat bagi yang lainnya. Dan yang paling masyhur yang kita ketahui adalah madunya. Madunya sangat bermanfaat bagi siapapun manusia, baik yang beriman maupun tak beriman, baik kecil, orang kecil maupun dewasa, baik orang sakit terutamanya. Ya, syifa untuk obat segala penyakit, bagi yang sehat pun bermanfaat, memberikan suplemen penambahan kekuatan agar tetap stamina strong. Bahkan di Indonesia kita tahu berbagai macam nama madu. Madu ireng, madu gajah, madu kelanceng, madu rambutan, madu kelengkeng, berbagai macam madu. Dan biasanya kalau sudah dibotoli itu madu murni. Madu asli, 100% asli, meskipun dalam kenyataannya wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti bahwa ia memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun.
Dan kita sebagai manusia, orang yang beriman, kalau bisa kita bermanfaat bagi orang lain. Apapun kita, siapapun kita, dimanapun kita, profesi apapun kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, siapakah dia? Bukan orang jenderal, bukan orang yang bertitel profesor doktor, bukan orang kaya raya, bukan seorang dukun, ahli ramal dan lain sebagainya, bukan seorang pejabat, atau bukan seorang dewa. Tetapi manusia siapapun dia bisa masuk dalam kategori orang yang paling terbaik di hadapan Allah, di mata Rasulullah, apabila dia keberadaannya memberikan kebaikan, memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Madu bermanfaat, tapi terkadang banyak dari para ibu-ibu ummahat tidak mau dimadu. Ya, kalau madu itu menyehatkan, kalau dimadu itu menyakitkan. Silakan pilih madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Nggak nyambung dengan tema yang kita bicarakan, tidak apa-apa, hanya sebagai penghangat suasana. Yang kedua, sifatnya tawon, nahlah, itu dia memelihara, bukan merusak. Dimanapun dia berada, ketika ia mencelok, apa bahasanya Indonesia mencelok itu? Ya, bertengger ke sebuah dahan bunga atau di sebuah dedaunan, maka dia tidak merusak. Keberadaannya sama sekali tidak merugikan di mana ia berada. Bahkan ketika bunga ada tawonnya, maka tanda-tanda bahwa bunga itu biasanya akan bisa berbuah. Karena keberadaan tawon tadi malah mengkawinkan antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Dan yang pasti keberadaannya tidak mematahkan, tidak merusak dahan-dahan yang ada. Pernahkah Bapak Ibu atau Saudara melihat ada tangkai pohon atau dahan pohon coklat ambruk gara-gara ada tawon berat gitu? Kita tidak bisa membayangkan ada sebuah pohon dahannya coklat patah ketika ada tawon. Berarti tawonnya segede kebo sapi. Sangat mengerikan itu, sangat menakutkan. Tapi tidak. Dia keberadaannya memberikan sebuah inspirasi kita dimanapun kita berada. Jangan sampai keberadaan kita membuat kekisruhan sosial, ketidakkenyamanan bagi orang lain. Keberadaan kita kalau bisa diharapkan menyenangkan, dan ketiadaan kita dirindukan, bukan malah diharapkan. La ta'kulu illa thayyiban. Makanan yang diambil oleh lebah adalah saripati dari bunga-bunga yang ada. Berarti memang baik. Dalam konteks sosial kemasyarakatan secara makro, memberikan pelajaran bagi kita, lebih-lebih di masa sekarang ini, kita harus pandai-pandai untuk memilah dan memilih. Mana kira-kira yang bermanfaat bagi kita? Sekarang kan informasi masuk dari berbagai arah. Wong kadang saja tidur saja sambil nungging di dalam selimut itu bisa mengakses informasi.
bisa mendapatkan informasi. Berbagai budaya bisa dilihat, bisa kita akses. Budaya Arab, budaya Timur, budaya Eropa, budaya barbar, malah budaya-budaya yang lain. Maka lewat sifat atau karakternya lebah, yaitu la ta'kulu illa thayyiban, tidak makan kecuali yang baik. Bagi kita sebagai seorang mukmin, tidak mengambil budaya, tidak mengambil ilmu, tidak mengambil sesuatu informasi dan lain sebagainya kecuali yang baik-baik. Maka kita harus selektif, kita harus filter. Sebagaimana lebah tidak mau makan kecuali yang baik. Bahkan menyentuh kotoran pun tidak mau. Dekat dengan sesuatu yang kumuh, yang menjijikan, nggak mau. Begitu pun juga dengan kita. Selektivitas harus tertanam dalam jiwa kita. Agar sesuatu yang masuk dalam diri kita ini, sesuatu yang baik, sesuatu yang masuk ketika baik, maka keluar pun akan menjadi baik. Karena organ-organ tubuh kita, darah yang mengalir dari tubuh kita, dalam tubuh kita, yang memengaruhi kinerja panca indera kita, tergantung apa yang kita makan, apa yang kita masukkan melewati mulut kita, apa yang masuk informasi-informasi ilmu yang kita dengar maupun yang kita lihat. Yang selanjutnya, filosofi lebah, yaitu ia hanya suka pada sesuatu yang indah. Ia hanya berada pada tempat-tempat yang indah. Begitu juga seorang mukmin. Dan prinsipnya seorang mukmin adalah laisal jamalu bi aswabin tuzajjinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Keindahan bukan disebabkan karena pakaian, karena panggilan, pangkat, derajat, bukan. Tetapi keindahan yang sesungguhnya adalah disebabkan karena ilmu dan etika dan akhlak. Meskipun dia adalah seorang yang terkenal, banyak uang, tapi kalau ia tidak bisa menjaga apa yang keluar dari mulutnya, suka berkata jorok, suka menghina, suka meremehkan orang lain, maka harga dirinya bak seperti apa yang mereka ucapkan. Dan keindahan bagi kita agar menjaga pribadi orang mukmin tiada lain adalah kita berada pada suka tempat yang terindah, yang paling indah di muka bumi ini. Di manakah itu? Di bumi Allah, masjidun. Di samping itu kita suka berada di tempat-tempat teman-teman surga, majelis-majelis ilmu atau majelis zikir. Disitulah tempat-tempat yang indah, yang disuka dan membuat keindahan, menambah keindahan bagi pribadi-pribadi orang mukmin dan mukminah. Sesuatu yang indah pasti biasanya membawa keharuman. Ketika lebah berada di sebuah bunga, pasti bunga tersebut, Masya Allah, siapapun mata yang melihatnya pasti terpesona. Dan diam-diam bunga itu menyeruakkan keharuman yang ada. Itulah pribadi. Dan hebatnya lagi adalah bunga-bunga yang ada, yang disuka oleh lebah, tak pernah mengiklankan dirinya, mengumumkan dirinya, berteriak-teriak, "Hai, aku bunga, aku indah loh, dah mekar loh, aku harum baunya, cium dong." Gak pernah. Pribadi seorang mukmin dan mukminah, ia bak seperti bunga. Apalagi di situ ada lebah-lebahnya. Tak pernah mengiklankan diri, tak mengumumkan diri atau menceritakan kebaikannya. Karena pada dasarnya kebaikan itu akan mengiklankan dirinya sendiri. Tidak usah ditutup-tutupi.
keharuman, ditutupi apapun, suatu saat akan menyorakkan keharumannya. Begitu juga sebaliknya. Bangkai, kalau ditutupi serapat apapun, suatu saat bau bangkainya tak sedap, itu pasti akan tercium oleh manusia. Di samping itu, ada sikap lain atau sifat lain yang dapat kita pelajari dari lebah. Disiplin dalam bekerja. An-nizam, tanzim. Majadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkan. Disiplin dalam bekerja. Ternyata lebah-lebah itu adalah sebuah komunal yang sangat besar. Kelompok yang sangat besar. Tapi terdiri dari berbagai macam divisi-divisi yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ada yang membuat sarang, ada yang menjaga sarangnya, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi bodyguard pimpinannya, ada yang bertugas beranak, dan semuanya, Masya Allah, semuanya bekerja sesuai dengan disiplin tupoksinya masing-masing. Dan mereka tidak iri, tidak dengki, tidak melihat, wah kamu enaknya, saya tugasnya di luar sarang ini, kehujanan, kepanasan, kamu enak di dalam, cuma ngendok terus, cuma gawe anak terus, gantian dong. Tapi tidak. Ada yang tugasnya menjadi bodyguard, siap tempur, dan tak peduli kalau dirinya itu mati ketika ia ditugaskan untuk menjaga pimpinannya, menjaga keselamatan dan ketenangan sarangnya apabila ada orang-orang atau makhluk lain yang iseng, yang ingin merusaknya. Kita pun akan dikejar sampai kita mungkin dulu waktu kecil ketika ada sarang lebah kita lempari kan, anak kecil main. Kemudian dia balik menyerang, lari. Akhirnya kita pontang-panting. Di situ ada sungai, langsung kita selelep. Agar nggak mungkin lebah itu langsung iso nyelelep naik gunung, tapi dia masih berputar-putar di atas itu sungai, menunggu kepala-kepala manusia, kepala-kepala kita yang nongol. Akan dikejar dimanapun kita berada orang yang mengganggunya itu. Allahu Akbar. Ini kedisiplinan. Dan bagi kita, bagi orang mukmin dan mukminah, al-waqtu kasayf ilam taqta'uhu qata'aka. Karena kedisiplinan itu berkaitan dengan waktu. Dan Imam Ali karamallahu wajhah menyampaikan kepada kita, waktu itu seperti sebilah pedang. Jika engkau tidak memotongnya, ilam taqta'uhu qata'aka, maka ia akan memotongmu. Ia bekerja sama dengan penuh kesabaran. Nilai yang lain yang dapat kita petik dari lebah adalah ia bekerja sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir adalah ketika ia membuat sarang, pasti sarangnya itu ada di atas. Tak pernah kita melihat atau menemukan sarang lebah itu berada di atas bumi. Kadang di atas atap rumah, kadang di atap pohon dan lain sebagainya. Menginspirasi kepada kita. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang mukmin dengan dua hal. Dengan iman dan dengan ilmu. Maka siapapun kita, apabila kita memiliki ilmu, memiliki iman, dua-duanya dijaga dengan baik, maka Allah berjanji kepada kita, Allah akan meningkatkan derajat kita, berbagai derajat, darajat dan derajat
itu beda dengan pangkat. Kalau pangkat hanya di dunia, kalau derajat dunia akhirat. Kalau pangkat hanya tempo waktu yang terbatas, maksimal 5 tahun. Kalau derajat tak terbatas. Kalau pangkat membutuhkan biaya, Anda ingin menjadi bupati, maka siapkanlah uang 10 M atau lebih. Tapi kalau Anda ingin memiliki derajat, tak butuh modal uang. Yang dibutuhkan adalah keimanan. Dan pandailah untuk mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sesuatu yang sedikit, yang sederhana ini minimal bermanfaat bagi diri saya pribadi. Al-mu'minu masalul mu'min masalul nahlah. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah atau tawon, bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.